Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd fa ya ibadallah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang kesemuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita sekalian. Terutama pada hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kita masih diperkenankan, dan walaupun suatu waktu nanti kita tidak diperkenankan lagi, kita bersama-sama hadir untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan salat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita semuanya. Andai bukan kedua nikmat ini, pasti kita tidak ada di tempat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sebelum mensyukuri nikmat yang lain, syukurilah nikmat iman dan Islam. Allah telah memilih kita sebagai hamba-Nya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemberian Allah ini, nikmat Allah ini, mampu kita jaga baik-baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kita tidak wafat kecuali wafat dalam keadaan iman dan Islam yang sesungguhnya. Salawat dan taslim tak bisa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya jadikan sebagai contoh, kita jadikan sebagai teladan, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan beragama dan kehidupan akhirat. Semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keselamatan dan kesejahteraan, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang bersungguh-sungguh loyal menjadi pengikut Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Selaku khatib yang diamanahkan untuk berdiri di mimbar yang mulia ini, saya berkewajiban untuk berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin tanpa terkecuali. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ingin selamat dalam perjalanan selanjutnya, janganlah kalian wafat dan meninggal kecuali dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali uraian khutbah
Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengawali dengan sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Beliau Bapak Ibu sekalian mengatakan qala Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam udah lana rahmat ayyaj'ala safa dhahaba. Wahai Muhammad, kami orang-orang kafir Quraisy punya satu permintaan. Kalau kamu penuhi permintaan ini, kami semua akan beriman kepadamu. Udah ulana rabban, minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu ayyaj'ala safa dhahaba. Minta kepada Tuhanmu agar Allah merubah gunung Safa ini menjadi gunung emas. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala rubah bukit Safa ini menjadi bukit emas. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau akan betul-betul beriman setelah bukit Safa ini akan menjadi bukit emas? Qalu na'am. Betul. Ketika ini menjadi bukit emas, kami pun akan beriman kepada wahai Muhammad. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling menginginkan keselamatan umat manusia. Permintaan aneh ini dia layani. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaan orang-orang kafir Quraisy. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW berdoa, tiba-tiba datang Jibril. Datang Jibril kepada Nabi SAW, Inna rabbaka yaqra'uka 'alaika salam. Wahai Muhammad, Allah menitip salam kepadamu. Jibril turun ma'asyiral muslimin menyampaikan kabar keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka yaqra'uka 'alaika salam. Allah menitip salam untuk insyi'ta asmalahu safa. Allah memberikan kepadamu dua pilihan. Pilihan yang pertama, jika kamu menginginkan Muhammad, bukit Safa ini saat sekarang ini akan berubah menjadi emas. Tapi dengan satu catatan. Dengan satu catatan kata Jibril ma'asyiral muslimin. Faman kafara ba'da dzalika minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau bukit Safa ini menjadi emas, tapi masih ada di antara mereka yang kufur, Allah akan menimpakan kepadanya azab yang Allah tidak pernah timpakan kepada umat-umat sebelum kamu. Ini pilihan pertama. Wa in syi'ta, pilihan yang kedua wahai Muhammad, fatahullahu ba'da tawbati warahmah. Pilihan yang kedua, tidakkah kamu menginginkan pintu taubat dan pintu rahmat untuk umatmu? Apa kata Rasulullah? Bal taubati warahmah. Saya memilih pilihan yang kedua. Apa yang kita bisa tangkap dari hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melihat daripada permintaan orang-orang kafir Quraisy dari dulu sampai sekarang, orang-orang yang tidak beriman, ma'asyiral muslimin, selalu mencari cara bagaimana menghalangi orang untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu walaupun bukit Safa berubah menjadi emas, tetap saja mereka tidak beriman. Mereka hanya bermaksud untuk menghalang-halangi orang untuk tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya ingin memojokkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan ini berlaku ma'asyiral muslimin dari dulu sampai sekarang. Permintaan orang-orang kafir ma'asyiral muslimin adalah permintaan yang aneh, bukan untuk beriman, akan tetapi hanya untuk berdebat, hanya untuk memojokkan agama ini ma'asyiral muslimin. Dari dua pilihan yang diberikan oleh Jibril, mari kita melihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih taubat. Kenapa Rasulullah tidak memilih emas ma'asyiral muslimin?
Andai pilihan ini dihadapkan kepada kita semuanya, kira-kira apakah kita sama-sama seperti Rasulullah memilih taubat daripada satu gunung? Kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih taubat ma'asyiral muslimin? Karena taubat ini adalah kebutuhan yang paling mendesak kepada siapapun. Pernahkah kita membayangkan ma'asyiral muslimin, andainya begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan ma'asyiral muslimin, bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Taubat ini adalah hal yang sangat penting karena menjadi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan para pendosa, akan tetapi kebutuhan setiap orang. Sebenarnya kemarin tahun saya di bawah, taukir saya di bawah para luangi, tapi ternyata taubat ini dibutuhkan oleh setiap orang. Cari tahu. Begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan, agar supaya kita bisa selamat dari dosa ini ada taubat. Sering diungkapkan oleh para ulama bahwa setiap orang bukan disiksa di akhirat nanti karena dosanya, tidak disiksa karena dosanya, hanya karena dia tidak menemukan pintu taubat. Kenapa ma'asyiral muslimin begitu pentingnya? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bukan hanya pendosa yang membutuhkan taubat. Ketika para pendosa melakukan kesalahan, kriminal dan seterusnya, dia begitu membutuhkan pintu taubat. Maka ma'asyiral muslimin, dalam melakukan kebaikan sekalipun, kita kadang melakukan kesalahan-kesalahan. Cuma tidak salah mana sama dosa. Cuma sedikit lagi pada lima dosa. Nah, tengah 5 puasa kita menghibau orang. Padahal puasa itu adalah amal baik. Bahkan di saat kita sholat ma'asyiral muslimin, kita niatnya belum benar. Kadang bacaan kita tidak sempurna. Kadang kita lalai ma'asyiral muslimin. Banyak pikiran hati kita ma'asyiral muslimin di luar masjid, jauh dari kata khusyuk. Maka setiap orang itu membutuhkan taubat. Yang kenapa itu berulang tempat apa? Ungkapan pertama yang kita ungkapkan setelah Assalamualaikum adalah pengakuan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sempurna. Astagfirullah. Kita sementara sholat begitu banyak ujian, banyak godaan yang menyebabkan ada gerakan-gerakan yang ajnabiyah, bukan bagian daripada sholat. Kita mungkin sholat ma'asyiral muslimin, tidak berdiri untuk menutup saf. Banyak saf di depan kita kosong, kita berada di belakang. Itu semua adalah kesalahan-kesalahan yang perlu secepatnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, dosa yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan itu adalah dosa, dan ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atas keterbatasan yang kita miliki, kita jauh dari kata-kata sempurna. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ma'asyiral muslimin dalam riwayat, inni la astaghfirullah, saya pun 70 kali, bahkan dalam riwayat 100 kali mengucapkan istighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ma'asyiral muslimin selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik, kita mesti menemukan segera pintu taubat ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, jangan tunda-tunda. Agak saja ma'asyiral muslimin. Karena orang yang berdosa ada 3 golongan pendosa ma'asyiral muslimin. Ada 3 kategori orang yang berdosa. Pertama, ada orang yang berdosa, dia sangat menikmati dosa itu. Dia menikmati betul dosa itu. Dari harta yang didapatkannya secara haram, dia nabaki ma'amalu, melioto, dan seterusnya. Orang-orang yang seperti ini ma'asyiral muslimin biasanya terlambat, bahkan ma'asyiral muslimin di atas keterlambatannya, ya biasanya tahu apa, menunda-nunda taubat. Orang ini sulit untuk menemukan pintu taubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Kapan kita merasa menikmati dosa ini? Sangat sulit sekali kita untuk bisa menemukan pintu taubat. Foto ini madente. Dosa ini madente. Hati-hati firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahu taqillaha akhadahu al-izzatu bil ithmi.
Fahasbuhu jahannam. Niki kita itu maka kita umur itu Allah Taala cepat bertobat kembali kepada Allah, tapi dia mengatakan saya menikmati dosa ini. Dosa yang dia lakukan bangsa muslimin, dia nak ketua jadi juga boleh kemampuan dia bayar. Maka Allah katakan fahasbuhu jahannam. Kalau kalian tidak segera untuk bertobat, tempat pun sudah siap di neraka jahanam. Jadi ada orang yang menikmati. Kategori orang yang kedua di hadapan dosa bangsa ada orang yang ketika melakukan dosa dia merasa terluka dengan dosa itu. Hatinya menjerit, hatinya tercipta penuh penyesalan setelah jatuh kepada dosa. Dan ingat, tidak ada orang yang beriman merasa senang gembira setelah melakukan dosa. Bukan dan mati dua dosa namanya tidak ingin. Pura mati dua dosa, orang-orang seperti ini tidak lepas dari dua. Ya, salah satu di antara dua golongan. Golongan pertama adalah orang kafir dan golongan kedua adalah orang munafik. Ya perlu tetap hidup. Tak salah tak sengaja tak dosa. Namanya tidak kita mati dua dosa. Kemungkinan kita termasuk orang kafir atau orang munafik. Hanya dua ini, tidak ada yang lain. Golongan yang ketiga ma'asyiral muslimin. Orang yang melakukan dosa, dia melakukan dosa, terjatuh ke dalam liang dosa, tapi ternyata dia tidak menikmati dan dia tidak tersiksa. Biasa-biasa saja dengan dosa yang dilakukannya. Dia tidak tersiksa, dia juga tidak menikmati. Golongan yang pertama dan yang ketiga inilah yang biasanya selalu menunda untuk bertobat. Syukur-syukur ma'asyiral muslimin kalau dia tunda untuk bertobat di atas usia yang panjang. Waliyahzubillah, kalau dia tunda untuk bertobat, akan tetapi kematian mendahulinya bapak-bapak dan ibu pada tempat tobat lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu banyak alasan. Kita perlu banyak benteng bagaimana membentengi diri ma'asyiral muslimin agar supaya tidak berdosa. Dalam kitab dakwah ma'asyiral muslimin dikatakan bahwa agar supaya bisa membentengi diri dari dosa, ketahuilah bahwa ternyata dosa itu adalah hirmanu al-ilm. Ternyata orang yang banyak dosa itu tidak ingin mendekati, tidak ingin mendalami ilmu agama. Ini adalah hukuman yang Allah berikan. Kapan tidak ada keinginan kita untuk mendalami ilmu agama ini, penyebabnya itu adalah dosa. Pengertian kalimat seperti ini lebih gampang. Ternyata dosalah yang menghalangi orang untuk tidak mendapatkan ilmu bermanfaat. Yang kedua, ternyata kehancuran di balik dosa adalah hirmanul rizq. Jadi egan dapat pedale dari Allah Taala. Begitu banyak harta, uang yang kita miliki justru menjadi pintu dosa. Jadi rata-rata tapi uangnya hanya menjadi pintu zina. Allah titipkan harta untuknya ma'asyiral muslimin hanya menjadi pintu riba. Keluarga adalah rezeki, tapi ternyata keluarganya tidak membawa kepada sakinah, tidak ada ketenteraman di dalamnya. Ingat ma'asyiral muslimin yang katakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa setiap kali saya pernah berdosa, Allah langsung memperlihatkan dosa-dosa saya pada perilaku istri dan anak-anak. Pemurah mati dosa, seperti dosa aku kilo nabiya. Lawi dosa aku pantaukan nabi ini. Kalau saya pernah jatuh melakukan dosa, Allah perlihatkan dosa itu melalui perilaku istri dan anak-anak. Kita balik ibu dan bapak. Kira-kira itu tepat. Ya Nabi Jawiyasta dapat pada di dan enggak kita matua. Itu adalah ma'asyiral muslimin dalam kitab ini dikatakan indikasi ada dosa yang segera kita harus tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, bahaya hukuman yang Allah berikan kepada para pendosa yang tidak ingin taubat adalah wishatun yajiduha fi qalbihi bainahu wa baina rabbih. Di dalam hatinya ma'asyiral muslimin ketika menemukan kesulitan, tidak ada Allah di dalam hatinya. Setiap mendapatkan persoalan, padahal agama ini mengajarkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika menemukan kesulitan hidup, asam banyak selesai persoalan. Ini tidak menjadi lagi keyakinan ma'asyiral muslimin. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan kesabaran dan jadikan sholat itu sebagai solusi, cari perlindungan, cari solusi di dalam sholat.
ini masyarakat muslimin, kenapa kadang kita melupakan Allah? Bahkan ada Allah hanya di urutan sekian. Ada masalah kita sempat tadi, ya Allah menghubungi selesai. Wajah ini pun selesai. Padahal orang-orang yang beriman akan menjadikan masyarakat muslimin tempat sandaran awal. Ya, idza sta'anta fasta'in billah. Ada masalah cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Masyarakat muslimin, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, di dalam Al-Qur'an kita selalu menemukan innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Kanallahu tawwabar rahim. Artinya masyarakat muslimin, ternyata orang-orang yang bertaubat terhenti dari kegemarannya melakukan dosa. Ketika dia bertaubat, Allah pun akan menambahkan kasih sayang untuk para pemahuni walaupun fil Quran Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa kama qala Allahu al-mustajib lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi sa'ah la'alla an takuna sa'atan ijabatan fa naqul Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qultullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma qum ila salatikum yarhamukumullah.